Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit terus terjadi antara Vegito melawan Krimra. Mengejutkan Yamoshi seketika dengan wajah tercengangnya, hampir tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yamoshi merasa bahwa keduanya sekarang berada di level yang benar-benar berbeda. Yamoshi tahu seberapa kuat Vegito, tapi Yamoshi juga terkesan dengan seberapa kuat Kaisar Iblis yang lemah itu telah meningkatkan kekuatannya sekarang. Tidak mungkin baginya Cobra dan Krem yang digabungkan akan menghasilkan iblis sekuat ini. Tapi di saat Yamoshi masih memikirkan banyak hal, beberapa saat kemudian pertempuran Vegito dan Krem berakhir dulu. Dengan Vegito saat ini mendarat di tanah dengan keras dan berlutut dengan wajah yang tidak nyaman. Meski telah menggunakan serapi merah, Vegito sepertinya merasa pertempuran ini tidak semudah yang dia pikirkan sebelumnya. Dengan makhluk itu kemudian mendarat juga di hadapan Vegito tanpa menunjukkan gerakan menyerang lagi. Sampai kemudian Krimra menunjukkan ketawa congaknya, menyebut apa yang sudah Vegito lakukan cukup mengesankan baginya. Karena Vegito bisa bertahan cukup lama dalam beberapa serangan yang dia lancarkan. Tapi Vegito harus tahu sesuatu bahwa hal yang baik harus berakhir di sini. Dan Krimra berpikir kalau Vegito sepertinya sudah hampir mencapai batas kekuatannya. Dia beritahukan kekuatan iblis tidak semudah yang Vegito pikirkan, karena bangsa iblis bukanlah para dewa yang kekuatannya segitu-segitu aja. Tapi mendengar ini, Vegito malah menunjukkan ketawanya balik dengan mata tertutup dan meretakkan jari-jarinya. Vegito akui kekuatan iblis mungkin cukup sulit untuk ditangani. Tapi Vegito menegaskan dia memiliki lebih banyak pengalaman dengan kekuatan iblis daripada yang Krimra pikirkan. Dan Vegito mengingatkan jangan lupa bahwa Lucifer sebagai iblis terkuatlah yang sudah mengendalikan tubuhnya. Vegito akan memberitahu Krimra ada yang lebih sulit bertarung menggunakan kekuatan iblis, yaitu cobalah bertarung sambil menekankannya sepanjang waktu. Membuat Krimra kesal seketika dan merasa obrolan ini tidak ada gunanya sama sekali. Dan jika Vegito merasa dia bukanlah tantangan, Krimra menantang Vegito untuk menghentikannya jika bisa. Seharusnya Vegito merasa bangga jika sekarang dia berhadapan dengan dua Kaisar Iblis yang lagi melakukan fusion. Tapi Vegito yang kemudian membuka matanya dan mengungkapkan pandangan terfokusnya membenarkan ucapan iblis itu. Krimra nggak bisa memberikan tantangan lagi dan dia harus mengingat tempatnya. Tapi Vegito tegaskan tempatnya berada sekarang adalah jauh di atas Krimra. Setelah semua ini, Vegito merasa muak berurusan dengan iblis sialan seperti Krimra. Karena orang lemah seperti Krimra tidak akan pernah bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Dan Vegito akan pastikan bahwa dia akan membunuh Krimra sekarang. Sampai tiba-tiba secara tidak terduga Vegito menembakkan sebuah laser dari simbol segitiga di dahinya yang melesat sangat cepat. Bahkan dengan insting cepat Krimra, dia segera melihatnya dengan serius. Nggak pernah membayangkan bahwa Vegito punya serangan laser unik seperti itu. Dan begitu kita mendapatkan tampilan dari depan, sinar energi yang Vegito tembakan ternyata menembus tubuh Krimra tanpa iblis itu bisa menghindarinya. Mengejutkan Krimra sendiri dan merasa sangat tidak menyangka dengan apa yang dia rasakan ini. Dan nampaklah tubuhnya sekarang terpotong menjadi dua dengan kecap yang berlumuran keluar seperti semburan gunung berapi. Dengan Krimra saat ini cuma memandangi lukanya dengan masih tertegun tidak percaya. Ketika bagian tubuh bawahnya terlepas dan jatuh, barulah Krimra menunjukkan kepanikan yang sangat besar, tidak menyangka bahwa hal seperti ini benar-benar terjadi padanya. Meninggalkan iblis yang sebelumnya berwajah dingin, sekarang berteriak dalam ketakutan gila, dalam adrenalin yang murni. Matanya terbuka lebar dan mentalnya sudah runtuh oleh perbuatan Vegito. Sekarang dengan mulut yang memuntahkan darah juga, Krimra merasa ini sangat tidak mungkin sekali. Nggak mungkin ada seseorang yang bisa melakukan hal ini padanya. Tapi dia yang gak bisa mempertahankan tubuhnya lagi kini makin mengeluarkan banyak darah dari perutnya yang terpotong. Sampai tiba-tiba secara mengejutkan bapak-bapak berkumis dan tidak, ketika Krimra melihat kembali pada Vegito, dia nampak melihat ada Omni King Lucifer di hadapannya. Dengan senyuman Lucifer padanya, tidak jelas apakah ini hanyalah ilusi Krimra dari hilangnya banyak darah pada tubuhnya. Dan wajah Krimra sekarang yang gemetar ketakutan menanyakan siapa sebenarnya Vegito
mengapa memiliki aura seperti Lucifer. Sampai kemudian Krimra kabur meninggalkan bagian kakinya dengan masih menunjukkan teriakan ketakutan yang amat besar. Seolah-olah semua ketakutan yang ada di matanya membuatnya harus lari dari tekanan seperti Lucifer. Sementara Pegito yang mengepakkan sayapnya di belakang tidak akan bergerak untuk menghentikan kepergian iblis ini. Dan bahkan ketika Krimra bergerak semakin jauh, dia sepertinya ingin segera meninggalkan sektor 8 ini tanpa ingin kembali ke hadapan Pegito. Sedangkan Pegito dengan tenang cuma akan menonton, seolah-olah ketakutan Krimra adalah pertunjukan yang bagus untuknya. Dia malah menunjukkan ketawa congak khasnya dan sudah memberitahu Yamoshi semua yang sudah menyaksikan kekuatannya pada akhirnya akan lari terbirit-birit. Iblis atau bukan, Pegito menyuruh Krimra untuk kabur sejauh yang dia inginkan. Tapi ketahuilah bahwa nasib iblis itu sudah berakhir sekarang. Dan sekarang dengan kecepatan yang semakin meningkat, Krimra tidak lagi mau melihat ke belakang dan terus fokus saja menjauh dari Pegito. Dia telah pergi sejauh bermil-mil sambil terus berpikir bahwa Pegito bukanlah manusia biasa. Aura yang Pegito pancarkan padanya sudah seperti Lucifer asli. Jadi Krimra akan pergi untuk memberitahu iblis lain bahwa Pegito adalah ancaman yang nyata bagi mereka. Dia harus segera sampai di kastil agar bisa kembali ke sektor 5 karena setidaknya dia masihlah kaisar iblis di sana. Dengan demikian Krimra bisa menyembuhkan dirinya dan tidak akan mati dalam kondisinya yang seperti ini. Tapi Pegito yang menghela napas panjang karena senang seolah-olah bosan menonton ketakutan Krimra pada dirinya. Dia akan segera melepaskan tangannya dari posisinya. Seperti yang Krimra katakan, semua hal baik pada akhirnya akan segera berakhir. Sampai kemudian tubuh Pegito dikelilingi oleh aura merah yang meluap dan tekanan yang melesat dari kakinya seolah meluncurkan roket. Sampai akhirnya dalam ledakan besar, Pegito meluncurkan tubuhnya ke udara dalam kecepatan tinggi untuk mengejar kaburnya iblis itu. Sampai tiba-tiba dengan kecepatan seperti itu, Pegito sudah muncul di depan Krimra hingga mengejutkan iblis itu seketika makin panik. Kaisar iblis semakin menunjukkan ketakutan penuh melihat Pegito, padahal sebelumnya dia sudah merasa pede bisa melarikan diri dan menuju sektor lain. Dia hampir kehilangan semua kata-katanya sekarang dengan wajahnya dibiarkan membeku oleh tekanan yang Pegito tunjukkan. Sedangkan Pegito cuma menunjukkan senyuman congak dan terus menakuti iblis itu supaya kehilangan semua kepedeannya. Pegito menanyakan kenapa Krimra melarikan diri padahal sebelumnya sudah merasa so hebat di hadapannya. Padahal Pegito pikir awalnya Krimra ingin membawa tengkorak Pegito dan memamerkannya pada iblis lain. Tapi sekarang Krimra benar-benar menjadi sangat buruk dan mengingatkan Pegito pada para dewa yang sudah tiada. Pegito menyuruhnya untuk tetap santai karena dia akan membuat segalanya lebih baik sekarang. Sampai kemudian Pegito memanjangkan kedua sayapnya pada Krimra seperti ingin menggulungnya layaknya telur gulung. Benar aja seluruh tubuhnya ditutupi sayap Pegito hingga membuat iblis itu cuma berteriak saja, gak bisa melarikan diri kemanapun. Saat kita melihatnya dari jauh, bahkan Pegito sendiri akan mulai ditarik ke dalamnya. Hingga akhirnya baik Pegito dan juga Krimra berada di dalam gumpalan sayap itu dan buat kita penasaran apa yang sebenarnya sedang Pegito lakukan padanya. Bahkan tanpa erangan sedikit pun yang bisa didengar dari mereka yang ada di dalam. Beberapa detik kemudian seluruh massa akan mulai mengubah tekstur menjadi cair, meleleh seperti kecap atau bisa dibilang seperti daging Majin Buu. Yamoshi yang menonton dari kejauhan benar-benar menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang sudah bersama Pegito sejak lama, kenapa baru melihat hal gila seperti ini? Sampai terlihat semuanya akan mulai menjadi jelas dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pegito sekarang. Cairan merah itu kemudian akan berubah membentuk menjadi bentuk tubuh seonggok makhluk aneh. Sebelum kemudian bentuknya mulai kembali menjadi Pegito yang kita kenal, tapi dengan ada sedikit keanehan. Apapun yang akan muncul tentu tidak akan sama seperti sebelumnya lagi. Sampai akhirnya Pegito muncul lagi seperti sedia kala dengan senyuman congaknya yang tidak hilang dari wajahnya. Yang berbeda sekarang, Pegito mempunyai 4 sayap serapi merah yang menandakan dia sudah naik level lagi. Sepertinya Pegito sudah menyerap Kaisar 5 dan 8 sekaligus hingga membuatnya mendapatkan perubahan baru seperti ini.
Secara total, Vegito sudah menyerap 4 Kaisar Iblis, hanya tinggal beberapa Kaisar Iblis lagi yang akan menjadi bagian dari kekuatannya. Vegito merasakan bahwa 2 iblis itu adalah makanan terlezat yang pernah dia makan. Karena itu, Vegito akan mulai membiasakan untuk menyerap 2 Kaisar Iblis sekaligus supaya rasa enaknya tidak berkurang. Sampai kemudian Vegito melihat pada tangannya dan merasakan daya tahan dan kekuatannya telah berubah drastis secara signifikan. Dia penasaran apakah ini semua karena 2 iblis itu, atau apakah karena Vegito sudah berevolusi karena kekuatannya sendiri. Di bawah sendiri, Yamoshi nampak sangat tercengang sekali lagi melihat perubahan terbaru Vegito yang luar biasa. Yamoshi mengerti bahwa krim Ra pasti sudah Vegito serap hingga membuat Vegito sekarang menjadi Kaisar Iblis 10, 9, 8, dan juga 5. Tapi tentunya itu juga menjadi kekhawatiran untuk Yamoshi karena takut Vegito kehilangan kendali seperti dulu lagi. Namun Vegito yang masih melayang di udara tidak akan peduli untuk melanggar janjinya pada Yamoshi. Janji untuk menyimpan iblis di dalam tubuhnya daripada menyerap kekuatannya langsung. Sampai kemudian Vegito melihat ke bawah dengan ketawa jahatnya, merasa sudah selesai dengan tempat ini. Membuatnya merasa muak betapa lamanya dia berada di sektor 8 ini. Jadi sekarang sudah waktunya untuk melakukan pembersihan. Sampai tiba-tiba Vegito menggunakan sebuah energi kehancuran yang disebut Demonic Hakai untuk menghancurkan sektor ini yang membuat Yamoshi terkejut. Yamoshi nggak bisa berbuat apapun dan apakah dia akan dilenyapkan juga oleh Vegito. Tepat pada akhirnya semuanya akan hilang dalam cahaya dan energi Hakai. Di dalam kastil kerajaan 8, nampak para penduduk iblis sipil masih menjalani kehidupan seperti biasa. Sampai tiba-tiba energi Hakai bahkan mencapai kastil itu dan melenyapkan semua penduduk yang ada di sana. Entah apa tujuan Vegito menghancurkan kastil itu, padahal di sana adalah jalan baginya untuk pergi ke sektor lainnya. Beberapa saat kemudian energi Hakai akhirnya akan menghilang. Tapi dunia iblis di sektor 8 ini benar-benar masih ada, seolah-olah tadi hanyalah ilusi. Semuanya akan menjadi jelas saat Yamoshi juga masih hidup dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia segera membuka matanya dan menjadi bingung dengan situasi di sini. Hingga tiba-tiba Vegito memanggilnya dari belakang yang mengejutkan Yamoshi seketika. Vegito sekarang sudah kembali pada base-nya lagi sambil menunjukkan senyuman kecilnya pada sobatnya. Vegito menjelaskan tadi hanyalah trik kecil yang ingin Vegito coba. Demonic Hakai yang Vegito gunakan berbeda dengan Hakai Dewa Kehancuran. Demonic Hakai hanya akan menargetkan mereka yang bersifat iblis. Dan sekarang di sektor 8 ini sudah sepenuhnya dibersihkan dari semua iblis yang ada. Vegito dan Yamoshi adalah 2 orang yang masih hidup di sini. Setelah itu, Vegito terbang ke langit sambil menyuruh Yamoshi untuk cepat mengikutinya. Mereka nggak lagi memiliki pelayan untuk memberikan makan di sini. Jadi, Vegito ingin langsung pergi ke sektor berikutnya untuk mempersingkat waktu mereka. Sedangkan Yamoshi menjadi aneh pada ucapan Vegito sekarang. Dia bertanya-tanya apakah para iblis yang sudah Vegito serap sekarang sudah merasuki pikirannya. Setelah pertarungan Vegito selesai, cerita akan kembali pada Goku yang saat ini sudah membangkitkan Serafim Hijau setelah merasa tertinggal oleh Vegeta. Goku terus ngeden sekuat tenaga dan bertekad nggak akan mengecewakan siapapun lagi kali ini. Bagaimanapun caranya, Goku harus bisa mengendalikan Serafim Hijau ini dengan sangat baik. Sampai pada akhirnya, Goku meledakkan kekuatannya secara meluas dari satu percobaan untuk menyempurnakan teknik matanya. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu pada Goku yang gak lama dia kehilangan kesadarannya hingga perlahan jatuh ke bawah. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan benar-benar tidak sadarkan diri lagi. Mungkin karena kecapean atau efek penggunaan Serafim yang terlalu lama sudah menguras semua kekuatannya. Dan meskipun Goku sendirian di planet itu, ketika adegan bergeser pada lautan lagi, hal yang tidak terduga bakalan terjadi. Sampai tiba-tiba sebuah tangan akan muncul dari dalam air dan memegang keras ke atas pasir, hingga terungkap bahwa orang tersebut tidak lain adalah Kaisar Iblis Flame yang sebelumnya dikalahkan Vegeta, namun ternyata masih hidup dan menegaskan dia belum selesai. Bahkan dengan bentuk terbaru Vegeta sekalipun tidak cukup untuk membunuh Kaisar Iblis ini. Berbeda dengan Vegeta memang selalu ceroboh
dan gak memastikan kematian iblis itu lebih dulu. Flame yang berhasil ke darat perlahan berjalan sedikit demi sedikit untuk mencari tempat pemulihan. Gak lama kemudian, Flame sampai di tempat Goku berada, yang tubuhnya saat ini masih belum sadarkan diri. Di sini, Flame gak bisa menahan kegembiraannya dan merasa dia memang selalu menang, meskipun harus melalui kepahitan seperti ini dulu. Dia melihat Goku yang sebelumnya berpikir sudah mengalahkannya. Dia tegaskan Goku seharusnya tahu bahwa Lucifer mengirimnya ke sini karena Flame selalu menang dalam setiap pertempuran. Vegeta mungkin akan menunggu nanti, tapi sekarang Flame akan membunuh Goku lebih dulu. Namun tiba-tiba hal-hal tidak akan semudah yang iblis itu bayangkan. Secara tidak sadar dan gak dapat dipercaya, seseorang akan muncul dan menghantam pipi Flame dengan sangat keras, menghempaskan tubuh iblis itu yang masih lemah dan penasaran dengan siapa sosok yang menghajarnya ini. Sampai akhirnya tubuh Flame berakhir menghantam tanah dengan bunyi gedebuk keras dengan matanya kosong. Tidak ada lagi napas yang keluar, seolah-olah menandakan bahwa kehidupan Flame cukup sampai di sini saja. Flame dikalahkan bukan oleh Goku ataupun Vegeta, tapi oleh seseorang misterius yang belum diketahui. Sepasang kaki familiar kemudian mendarat di tanah sambil memandangi Goku yang masih pingsan. Hingga tiba-tiba orang itu menunjukkan cincin waktu di jarinya yang mengartikan bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu seperti layaknya Vegito dulu. Kemudian dia membuka portal waktu lagi dan pergi meninggalkan Goku sendirian. Dengan Goku yang masih tertidur tanpa mengetahui pertolongan seseorang yang sudah menyelamatkannya. Tapi siapakah sebenarnya orang misterius ini yang cuma datang untuk membantu Goku saja tanpa mau menunjukkan dirinya di hadapan kamera? Kembali pada Vegito yang saat ini duduk santai di singgasananya sambil merenungkan langkah apa selanjutnya yang harus diambil. Vegito merasa bosan karena dia harus selalu melakukan ritual yang sama di setiap sektor cuma untuk berpindah pada sektor lain. Di samping itu, Vegito tahu bahwa Lucifer berpikir kalau dia benar-benar sudah menyingkirkan Vegito hingga tidak tersisa lagi. Tapi Vegito akan membuktikan bahwa dirinya akan mengejutkan Lucifer pada akhirnya. Sedangkan Yamoshi cuma menonton Vegito di sampingnya sambil ingin sekali mendengarkan kata-kata Vegito yang akhir-akhir ini semakin menjadi aneh. Sampai kemudian Yamoshi mengajak Vegito untuk segera pergi ke sektor lain dan melakukan tugas mereka secepatnya. Bagaimanapun mereka harus siap karena Vegito tidak punya banyak waktu lagi untuk pulih. Dan lebih baik mereka tidak meremehkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun Vegito yang kesal dengan ocehan Yamoshi segera menyuruhnya untuk diam, seolah-olah perasaan Yamoshi benar. Vegito sudah tidak menjadi dirinya lagi. Vegito balik menegaskan bahwa dia nggak perlu sembuh dari apapun karena semua iblis di sini hanyalah mainan bagi Vegito. Jadi jangan samakan kesulitan Yamoshi dengan dirinya karena Vegito selalu bisa mengatasi semua tantangan yang datang. Bagi Vegito, sektor 5 dan berikutnya semuanya hanyalah formalitas yang tidak akan bisa menghentikan Vegito juga. Semuanya hanya membuang-buang waktu Vegito. Dan Vegito tegaskan bahwa Yamoshi akan segera melihat bagaimana kemenangan Vegito mudah didapatkan. Sampai kemudian Vegito mengulurkan tangannya ke depan dan langsung memberi perintah untuk membuka portal waktu. Vegito ingin pergi dulu ke sektor 7 meskipun dia sekarang adalah Kaisar Iblis sektor 5. Atas perintah Kaisar yang baru dinobatkan, sebuah portal hitam besar akan terbuka di hadapan mereka berdua. Dan setelah itu, Yamoshi akan masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Vegito yang berada tepat di belakangnya. Lalu, bagaimanakah perjuangan Vegito di alam iblis sektor 7 nanti? Apakah dengan Vegito menjadi Kaisar 5 sektor 7 bukanlah ancaman yang nyata baginya? Ataukah akan ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.